lagi. Udah gede banget. Tebal banget tuh, lihat. Ayo ya, nih lihat lendirnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan jantungnya kerendam. Itu yang jadi pembengkakan. Ini juga menghambat oksigen, ini menunjukkan gas yang sudah membentuk lendir. Salah satu pasien kita kebetulan mengalami masalah dengan pembengkakan jantung, kondisi dokter, dada sesak dan batuk-batuk ya, udah batuk tak sembuh, kemudian juga mengalami hipertensi. Ibu keluhannya apa sebetulnya? Boleh ceritain? Batuk, sesak, sama lemes. Suka meriang sama menggigil. Batuknya udah berapa lama? Udah 2 mingguan lebih. Sesaknya udah berapa lama? Ada kali semingguan. Ini ada hipertensi? Hipertensi emang udah lama ini ya? Iya. Kayaknya ada keturunan. Minum obat hipertensi? Minum Sampai saat ini masih Iya. minum? Iya. Sejak kapan minum obat itu? Tahu lupa. Udah tahunan? Masih Iya. bergantung dengan itu? Iya. Setiap hari satu? Terus kemudian ada mual, muntah? Iya. Ini ada Kalau tipes juga? Iya. Ada juga menurut dokter ada pembengkakan jantung? Iya. Asam uratnya juga tinggi? Ya, masalahnya di kardiovaskular, penyakit pembuluh darah. Kalau dari pola makan ibu sendiri bagaimana? Ibu senang makan yang asin-asin kah? Apa ibu juga senang makan banyak kadar gulanya, karbonya, ya nasi makan malam misalnya? Atau gimana? Pola makannya apa? Makan Senangnya jam seafood 7. misalnya? Jam 7 kalau malam. 7 malam. Senang makan seafood misalnya? Sipur apaan? Ikan-ikan laut misalnya? Enggak. Ikan asin-asin yang Enggak, penyedap? jarang saya makan ikan asin. Nah, saya buktikan tadi sebenarnya pola makannya cukup bagus, tapi ternyata kebiasaan ibu ini saya pelajari ada faktor pemicu masalah dengan pembuluh darahnya. Apa yaitu disebabkan oleh udara dingin. Saya seringkali mengatakan penyebab penyumbatan pembuluh darah tidak selalu disebabkan oleh makanan. Ada nggak pola kebiasaan? Ibu dulu waktu gadis ibu, kebiasaan ibu ini sering berada di suhu dingin nggak? Sering menggunakan kipas angin, AC, mandi Enggak. malam misalnya? Enggak. Mandi malam iya. Mandi malam. Iya. Oke, sering mandi malam ya? Iya. Oke, sering dikerok. Iya. Terus mandi malam kenapa? Soalnya dulu tukang masak saya, jadinya suka pulang mandi. Gerah. Masak pasti gerah kan? Iya. Berkeringat kan? Ini sumber masalahnya. Keluar keringat banyak, langsung ditimpa dengan air dingin. Makanya akhirnya apa? Karena suhu dingin ini, ibu kan jadi merasa kayak masuk angin. Akhirnya dikerok. Tujuannya ngeluarin angin. Setelah dikerok, apa yang terjadi? Ibu bukan ngeluarin angin, tapi mempersilahkan angin. Oh, membuka. Nah, kenapa? Dia buka pori-pori. Sementara yang kita keluarkan di permukaan itu nggak seberapa. Itu nggak keluar sebenarnya. Tapi justru memperlebar pori-porinya sehingga angin berbondong-bondong makin masuk. Asik katanya. Udah gede banget. Tebal banget tuh, lihat. Ayo ya, nih lihat lendirnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan jantungnya kerendam. Itu yang jadi pembengkakan. Ini juga menghambat oksigen, ini menunjukkan gas yang sudah membentuk lendir. Coba kasih minum. Gimana? Udah enteng badannya sekarang? Rasanya enak aja. Nah, tapi ada hal yang mengganggu pembuluh darah yang nggak pernah kita sadari, yaitu udara dingin. Karena udara ini bisa masuk ke pembuluh darah, karena udara itu seperti saluran pipa, seperti air infus ketika dia tidak bisa menetes karena ada gelombang udara di tengah-tengahnya. Maka sendiri dulu. Nah, itu juga dengan pembuluh darah kita. Karena dia sifatnya angin, gas itu dia tidak terlihat tapi terasa berat. Nah, itu saya buktikan, tadi saya lihat sekali, kelihatan ibu itu emang benar banyak gas busa-busa semua lendirnya itu sudah masuk karena dia otot jantungnya kerendam. Jadi terjadi pembengkakan apa? Karena si gas masuk ke jantung, kemudian sejak gas itu membentuk busa dan lendir, maka otot jantung tidak bisa memompa darah. Nah, terjadi pembengkakan, paru-paru pun kerendam. Dan di situ ketika masuk saluran gas ini dan busa ini masuk ke bronko, maka itu dia batuk-batuk. Ya. Alhamdulillah tadi saya keluarkan napasnya udah mulai enak, tapi yang pasti itu masih banyak, kita bersihkan lagi, kita bantu lagi dengan ramuan ini, detox nanti akan keluar lewat bawah, buang air, buang gas. Jadi hati-hati Bapak Ibu, saya kasih tahu bahwa hati-hati jangan dikerok ya, karena kalau Anda dikerok, udah sering dikerok, maka udara dingin makin sering masuk, Anda sering ber-AC, maka nanti jatuhnya unsur tubuh Anda yin. Ketika Anda unsur tubuh yin, Anda sudah tidak biasa lagi menghadapi suhu dingin. Ketika menghadapi suhu dingin sedikit langsung nggak kuat, Anda jatuh unsur yin. Tadinya mungkin unsur Anda yang Anda terbiasa dengan suhu dingin,
karena Anda bawaannya gerah terus. Nah, akhirnya Anda mencari suhu dingin, Anda mencari kipas angin, Anda mencari AC, mandi malam dan sebagainya. Ya, karena ibu ini kasusnya karena dia sering berkeringat, karena setelah masak berkeringat langsung mandi, itu pori-pori lagi Pak, itu bahaya. Ya, dia bisa masuk ke badannya.